Kalau guys, Bismillah, saya akan jelaskan sedikit rangkuman saya ya yang diambil dari buku Cara Sukses Public Speaking. Ya, sebenarnya ini adalah ilmu akhirat juga ya, karena sebelumnya sudah diajarkan oleh Nabi dengan Jawami'ul Kalim gitu kan. Kalau versi Islam bahasanya itu namanya Jawami'ul Kalim, tapi kalau bahasa Barat atau bahasa ilmu pengetahuannya adalah public speaking, seperti itu ya. Seperti juga ilmu ada afirmasi pikiran. Sebenarnya afirmasi pikiran itu juga ada bukunya ya. Saya lihat di TikTok itu sebenarnya juga turunan dari atau fotokopian dari sejarah Nabi, karena afirmasi pikiran juga kalau kita aplikasikan secara Islam namanya adalah husnudzon billah ya. Apa yang kita pikirkan itu akan jadi kenyataan kalau kita husnudzon kepada Allah gitu kan. Tapi kalau pikiran kita suudzon, ya jadi kenyataan juga perkara negatif tersebut. Makanya kita harus selalu husnudzon kepada Allah gitu ya, agar apa yang kita pikirkan itulah yang jadi kenyataan, tentunya yang kita harapkan adalah yang positif. Ya, kita langsung ya, cara sukses public speaking. Di sini halamannya ada 196 ya. Silakan yang mau nyimak ya. Ini saya pakai PDF karena dengan PDF itu bisa saya coret-coret walaupun tulisan saya memang sangat tidak layak ya. Tapi ini hanya untuk sebenarnya buat anak saya biar disimak, tapi kalau memang yang lain membutuhkan atau mau menyimak silahkan ya, semoga bermanfaat. Itu tujuan konten saya. Jadi saya konten itu kadang langsung tanpa latihan, tanpa apapun ya, langsung saya upload gitu ya, karena memang waktu kita itu sedikit ya, jadi kadang ya udahlah, rangkuman saya juga boleh deh saya upload gitu ya. Ini untuk mencontohkan kayak gini loh cara belajar saya ya. Jadi pakai rangkuman yang bener-bener kayak contekan gitu. Jadi sedikit ya. Yang tadinya 195 halaman bisa hanya cuman sekitar 3 halaman nanti, karena ini sudah sampai halaman 100 ya, sudah sampai halaman 100, sedangkan halamannya totalnya 195. Ya, silakan ya guys yang mau nyimak. Ini saya coret-coret dulu ya. Sebentar. Kita mulai yaitu dari judul ini ya. Yaitu public speaking. Yang nomor pertama adalah berbicara dengan baik meski lutut gemetar ya. Ini ada kisahnya di bukunya ya, banyak kisahnya dan kisah-kisah orang sukses tentunya ya, yang bisa sampai juga ada Presiden Amerika juga yang mengisahkan di sini ya. Jadi bagaimana dia bisa public speaking sehingga menggetarkan bisa jadi Presiden Amerika gitu ya. Dan juga ada kisah juga Bung Karno ya. Kenapa Bung Karno juga memang beliau itu ternyata sering latihan sendiri di kamarnya ya, kamarnya yang gelap gitu kan, kos-kosan. Ternyata beliau juga bisa menjadi besar karena memang latihan public speaking di situ ya. Ya seperti itu. Ini jadi walaupun lutut gemetar tetap latihan berbicara. Lalu nomor 2 adalah jimat jimat pembicara hebat. Nah, ini nomor 2 ini adanya di ini ya, yang mana ini? Ya, nomor 2 ini perinciannya di sini. Ya, kita lihat. Senyum dan antusias ya, nomor 1. Ini kan nomor 5 ya. Ini saya nggak nomerin. Ya, jadi jimatnya pembicara hebat itu senyum ya. Jadi kita harus murah senyum saat menyapa audiens ya, di dalam podium tentunya. Lalu antusias ya, nomor 2 itu kita harus antusias. Nah, di situ diceritakan bahwa kalau kita memang susah untuk antusias, kita bisa berpura-pura di situ antusias, seperti saya misalnya di sini ya.
walaupun seadanya gitu pakai rangkuman, tapi saya antusias untuk memberikan ilmu yang telah saya baca. Ini adalah antusias ya. Jadi semangat di dalam memberikan ilmu. Ya, kalau tidak bisa antusias saat itu atau mungkin lagi kondisi hati sedih gitu ya, mellow, nah bisa kita pura-pura antusias. Ya, lalu nomor 3 adalah bersedia untuk mendengar ya. Jadi kita misalnya sebagai pembicara di depan ya atau dai gitu kan, kita harus dai itu harus bisa menjadi pendengar setia dari mad'unya tentunya yang didakwahi gitu. Ada yang curhat ya kita terima, itu namanya bersedia menjadi pendengar ya. Tentunya kadang curhatnya bisa di podium seperti itu ya, walaupun memang harusnya tidak menyebutkan tapi kalau rumah tangga ya, curhat rumah tangga itu harusnya tidak menyebutkan nama gitu, hanya menyebutkan kisah seseorang gitu ya. Tapi biasanya ada juga masalah-masalah lain selain curhat rumah tangga, itu boleh ya, misalnya kenapa saya susah untuk iman naik misalnya, itu kan curhat juga. Lalu nomor ya di sini, karena kenapa kita harus menjadi pendengar, karena telinga kita 2, mulut 1. Ya berarti kan telinga itu lebih banyak daripada mulut gitu. Karena memang fungsi telinga itu lebih banyak gitu ya. Itu alasan kenapa kita harus bersedia untuk menjadi pendengar. Lalu berwawasan luas dan berpengalaman tentunya ya. Ya, jadi kita bukan pengalaman saja tetapi harus berilmu atau berwawasan luas. Ini adalah gabungan yang super talent tentunya ya, bagus ya. Makanya Nabi itu menjadi nabi di umur 40 tahun ya, karena memang butuh pengalaman ya untuk bisa mudah mengatakan apa yang sudah kita lakukan sendiri atau yang terjadi pada diri kita itu biasanya akan lebih mengena di hati ya, karena memang pengalaman kita. Lalu berikutnya, keuntungan memiliki wawasan luas ya, bisa melihat masalah dari berbagai sudut pandang gitu kan. Iya, karena dengan pengalaman itu biasanya pengalaman yang A seperti ini, sudut pandangnya dari sini. Ya walaupun masalahnya sama, tapi kadang sudut pandangnya berbeda. Nah itulah kenapa pengalaman itu akan lebih menjadi super talent kita gitu. Lalu nomor 5 ya, nomor 6 berarti. Percaya diri dari latihan ya. Jadi kita ngomong gitu kan, public speaking itu dari latihan ya. Ada yang kalau misalnya belum pernah di podium bisa dengan latihan di depan kaca atau latihan direkam ataupun latihan dengan saudara di rumah gitu ya. Nomor 7, memiliki selera humor yang bagus ya. Jadi saat di podium tentunya kita harus, apalagi di Indonesia ya, di Indonesia itu tidak bisa saklek hanya dikasih ilmu doang, biasanya ngantuk, apalagi 1 jam misalnya ya kita berbicara tanpa ada humornya, otomatis akan malas ya, orang pun mendengarkan kita. Jadi ada selera humor yang bagus, terus menceritakan pengalaman konyol, yaitu ya jadi bisa dengan menceritakan pengalaman konyol kita ya. Itu boleh ya diceritakan untuk meningkatkan selera humor gitu. Lalu kita balik ke sini lagi ya. Jadi nomor 2 ini ya. Nomor 2 adalah jimatnya adalah ada 7 di sini, jimat pembicara yang hebat. Lalu nomor 3 adalah mengenali audiens ya. Jadi judulnya adalah harus mengenali audiens kita. Apa yang ingin didapat dari kita ya, apa yang ingin didapat oleh mereka dari menghadiri kajian kita misalnya, yaitu yang pertama adalah 50% pekerjaan adalah persiapan ya. Jadi termasuk dari mengenali audiens adalah mempersiapkan diri ya. Sebagai persiapan diri adalah mengenali audien gitu maksudnya. Jadi 50% pekerjaan adalah persiapan ya.
Ini harus mengenali diri dan audiens, maka akan menang gitu ya. Maka akan menang. Lalu akan mengurangi rasa takut dan gugup kalau kita ada persiapan gitu ya. Jadi ini poinnya tentang persiapan ya. Lalu berikutnya, dengan aspek apa aja kita mengenali audiens kita, yaitu dengan aspek demografis, psikologis, dan kontekstual ya. Nanti dijelaskan di bukunya seperti itu. Kalau saya sudah baca jadi tahu ya, ada aspek tentang profil dari audiensnya. Kalau demografi berarti mereka tinggal di mana gitu lah ya, seperti seputar itu. Lalu berikutnya adalah apa ini ya? Analisis ya, cara analisis mengetahui audiens kita yaitu bisa dengan bertanya kepada panitia gitu ya, atau analisis mandiri ini ya. Lalu ada langsung misalnya waktu wawancara sebelum kajian misalnya ya, wawancara dulu dengan audiens kita sebelum kajian, atau pas acara juga bisa ya, kita menganalisis audiens kita pas acara gitu ya, dengan tanya jawab misalnya. Nomor 4 ya, ini kan poin nomor 1, 2, 3, 4 ya, saya hapus dulu ya karena sangat banyak. Ya, poin nomor 4, tidak ada kemenangan tanpa persiapan. Ya, jadi ini kan tadi poinnya tentang persiapan nih ya. Tentunya persiapan mengenali audiens dulu gitu ya, dari audiensnya itu dari daerah mana, kenapa memilih tema ini gitu kan. Terus apa tadi, profilnya misalnya pendidikan audiens kita itu dari mana aja gitu. Ya, tidak ada kemenangan tanpa persiapan, yaitu yang pertama adalah persiapan itu dengan memilih topik ya. Ya, jadi ini udah sampai ke persiapan ke temanya ya. Jadi memilih topik sesuai tujuan acaranya ya. Jadi misalnya panitia kajiannya minta temanya tentang kemerdekaan gitu kan. Nah, itu jadi topiknya harus sesuai dengan tujuan acara ya. Lalu berikutnya adalah ini tentang mengenal profil audiens ya, gitu. Dicontohkan di bukunya ya, tapi tidak saya jabarkan karena ini rangkuman. Ya, tidak bicara yang tidak dikuasai. Nah, ini penting juga ya. Jadi makanya kan berilmu dulu baru berdakwah gitu kan. Itu kalau dai ya. Makanya tidak bicara yang tidak dikuasainya gitu. Makanya ini saya juga membaca ya, karena memang saya public speakingnya termasuk kurang. Lalu topik boleh lama dengan sudut pandang berbeda. Ya, jadi topiknya itu boleh dari topik yang lama gitu. Ya, misalnya kita udah sering ngisi kajian tuh. Jadi boleh pakai topik itu lagi tapi dengan sudut pandang yang berbeda, karena kan mungkin kajiannya tahun berapa terus diulang lagi tahun ini, udah tahun modern 2025. Tentunya dengan sudut pandang yang berbeda, misalnya pendidikan anak di era modern sekarang gitu ya, di era medsos. Nah, itu kan sama-sama tentang pendidikan anak-anak gitu ya. Lalu hindari topik beresiko ya, beresiko sara tentunya ya, yang menyinggung tentang suku, agama gitu. Nah, itu hindari topik yang beresiko seperti itu agar tidak memicu perdebatan atau malah dilaporin polisi ya. Lalu nomor 2, mengumpulkan bahan ya, mengumpulkan bahan, yaitu bahan topiknya itu harus isi dari kajiannya itu harus efektif, efisien ya. Lalu runtut, urut gitu ya, ada pembukaan, ada isi, ada penutup gitu. Jadi ada penutupnya juga ya, misal atau kesimpulan biasanya. Dan berbobot ya tentunya. Lalu nomor 3, merancang pembukaan yang mengguncang ya di sini ya. Itu biasanya di 30 detik pertama
ya, misalnya pakai pantun atau pakai nyanyi-nyanyi biar audiensnya semangat dulu ya, semangat mendengarkan kajian kita. Lalu berikutnya dengan cerita atau pertanyaan, bisa ya, dengan cara bercerita atau memberikan pertanyaan. Ya, kutipan atau kutipan dari orang-orang terkenal ya. Kita mengutip misalnya dari misalnya tentang tema public speaking. Oh, Bung Karno dulu ternyata beliau memang sering latihan di kamar gitu ya. Lalu membuka dengan mengomentari audien ya. Ini ya tulisannya agak rumit. Membuka dengan mengomentari audien, bisa juga seperti itu ya cara memulai pembukaan di dalam acara. Lalu berikutnya adalah memberikan penutup yang berkesan ya. Ini sudah sampai penutup. Kalau tadi pembukaannya juga harus keren di 30 detik pertama biar audiens semangat ya. Dan penutupnya juga harus berkesan yang happy ending gitu ya. Dikasih kesimpulan tentunya pas penutup, lalu dikasih pantun juga bisa ya. Merangkum isi atau memberikan kesimpulan gitu kan. Kalau bagian penutup ini ABC ya, di sini nih ABC ya. Jadi merangkum isi lalu memotivasi untuk bergerak ya, atau menutup dengan jadi diberi penutup tentang memotivasi, misalnya temanya tentang istri solehah ya, kita harus benar-benar jadi istri solehah, ayo gitu ya. Misalnya menutup dengan kutipan tokoh terkenal ya, misalnya Khadijah ya. Lalu menyiapkan cue card ya, abstraksi ya, ini maksudnya adalah menyiapkan materinya biasanya di era sekarang dengan PowerPoint ya. Jadi 65% itu akan diingat kalau kita memakai slide gitu ya, dengan PowerPoint misalnya atau dengan video-video itu, materi kita akan lebih diingat 65% daripada yang hanya memakai teks doang ya. Diingatnya kalau teks itu hanya 10% atau kita malah ngomong doang tanpa ada PowerPoint-nya ya. Jadi yang diingat 10% oleh audiens kita setelah selesai kajian misalnya. Ada 3 gaya belajar sekarang ya. Ada 3 gaya ya, karena kenapa dikupas, karena memang kita tahu ada gaya belajar orang-orang itu berbeda-beda. Ada yang gaya belajarnya visual, ada yang gaya belajarnya auditory, yaitu dengan kuping lebih cepat gitu ya, namanya auditory. Ada juga yang pakai gerakan baru mereka paham ya, namanya kinestetik ya. Ini adalah versi pendidikan anak seperti ini ya. Jadi anak itu jangan disamaratakan semua dalam cara mengajarnya. Ada yang anak model visual, dia bisa pahamnya karena melihat video gitu, itu namanya visual. Ada anak yang misalnya menghafal Al-Qur'annya bisanya pakai murotal, berarti mungkin dia tipenya auditory ya, pakai pendengaran seperti itu ya. Jadi pada saat kajian maka kita gabungkan ya, antara videonya ada, terus kita ngomong juga menarik gitu ya, dan ada gerakan kita juga. Jadi dipadukan tiga-tiganya ini ya, agar semua audiens itu mampu menangkap atau memahami acara kita. Lalu berikutnya sekarang nomor 5 ya, karena ini kan nomor 4 nih di sini. Ya, saya hapus dulu. Sekarang nomor 5 yaitu praktis atau latihan ya. Jadi memang butuh latihan di dalam public speaking itu ya. Nanti lama-lama bisa karena terbiasa. Keberanian itu lebih kecil dari latihan ya. Jadi kalau berani doang ya tanpa latihan itu hasilnya akan jelek. Tapi kalau latihan sering tapi keberaniannya dikit gitu ya, karena keberanian itu akan muncul 5 menit saat kita bicara ya. Setelah 5 menit itu akan muncul keberanian dengan sendirinya ya, di sini ya, akan datang sendiri keberanian itu setelah kita 5 menit ngomong di podium
ngomong di acara. Itu biasanya akan rileksnya, akan beraninya setelah 5 menit. Jadi tenang aja ya, makanya keberanian itu nilainya atau porsinya lebih kecil dari latihan. Harus sering latihan gitu ya. Jadi karena penting sekali latihan. Apalagi public speaking ya, ngomong di depan orang banyak. Lalu di sini adalah saya kutip Aristoteles di situ ya, perkataan Aristoteles itu hidup itu memang diulang-ulang ya, atau kebiasaan. Lalu juga ada Malcolm di sini, nama orang juga ya, beliau sukses juga ya karena berkat latihan ya. Ini adalah kutipan-kutipan para yang sudah sukses ya tentang pentingnya latihan di dalam public speaking. Lalu berikutnya adalah tentang di sini otak kita ya, ada namanya otak ganglia basal, yaitu otak yang tugasnya adalah merekam pengulangan ya, merekam setiap pengulangan atau kebiasaan gitu. Makanya dalam public speaking kalau kita biasa ngisi kajian itu lama-lama terekam oleh otak ganglia basal, jadi akan terbiasa gitu. Ya di sini nomor 1 membaca teks berulang-ulang ya. Jadi latihan itu kan pembiasaan ya. Jadi teksnya yang akan kita berikan materinya ke audiens kita baca berulang-ulang gitu. Ya, terutama start dan finishnya ya, yaitu pembukaan dan penutupnya kita harus hafal gitu, dihafal di luar kepala. Lalu nomor 2 di sini berlatih bicara tanpa teks ya. Jadi nomor 2 berlatih bicara tanpa teks ya. Jadi ini masih tema tentang latihan ya. Lalu berikutnya adalah boleh ya pada saat kita berlatih bicara tanpa teks, kita boleh pada saat acara itu membawa kertas kecil ya tentang ini aja poin-poin pentingnya. Misalnya biasanya pakai nomor ya, habis nomor ini kita mau ngomong apa gitu kan, nomor 2-nya ngomong apa, nomor 3-nya ngomong apa, agar urut gitu ya, biar nggak lupa. Lalu nomor 3 direkam ya, jadi latihannya bisa direkam dengan video atau audio, nanti kita simak sendiri atau orang lain bisa nyimak apa kekurangannya gitu kan. Nah kita betulkan gitu, itu latihan ya. Lalu nomor 4 berlatih depan orang lain ya, bisa dengan anak ya. Kalau saya kadang ada lomba latihan sama anak gitu ya, depan anak. Buat prediksi ya, atau buat prediksi pertanyaan dari audiens ya. Jadi kita misalnya ngisi kajian, biasanya itu audiens kita ya akan bertanya tentunya kepada kita ya. Jadi udah persiapan dulu ya, prediksi yang akan ditanyakan apa, tentunya yang sesuai tema ya gitu. Jadi di situ ada kisah tentang kadang panitia itu ya seperti di TV-TV itu kadang pertanyaannya itu sudah disiapkan, makanya kadang pemateri bisa menjawab ya karena sudah disiapkan. Ini bukan manipulasi ya, karena memang untuk mengarahkan pertanyaan kepada materi yang sedang dibahas gitu ya. Jadi tidak apa-apa, bisa seperti itu ya kalau di acara-acara TV biasanya. Jadi panitianya yang mempersiapkan pertanyaan sendiri gitu. Ada ya yang kasus seperti itu. Lalu berikutnya adalah berlatih menjawab pertanyaan ya. Ya, jadi berlatih sendiri di rumah, misalnya sama anak gitu ya. Anak pura-pura nanya lalu kita jawab. 6. Improvisasi, yaitu pertanyaan pertama paling penting, bikin pertanyaan pancingan ya. Ya, jadi kita bisa ya sebagai ustadz atau ustadzah memberikan pertanyaan pancingan, misalnya karena nggak ada pertanyaan ya, malu-malu audiensnya, bisa kita yang memberikan pertanyaan pancingan untuk menghidupkan suasana dan nantinya audiens akan bertanya dari pertanyaan pertama tersebut ya, akan lanjut gitu. Jadi nggak sepi ya acaranya.
Jika nggak bisa jawab, ya kan ada pertanyaan, misalnya pertanyaan dadakan ya dari audiens. Kalau nggak bisa jawab, bisa dengan melempar pertanyaan ke audiens. Mungkin ada audiens kita kadang lebih pintar, bisa dilempar pertanyaannya dan mereka yang menjawab boleh ya. Lalu atau minta nomornya ya, misalnya kita mohon maaf saya hari ini belum bisa jawab untuk tema ini, saya juga belum tahu jawabannya, atau silakan tinggalkan nomor, nanti saya jawab di WA misalnya seperti itu. Lalu berikutnya adalah atau mengutip referensi ya, biasanya misalnya kita nggak bisa jawab ya tentang fikih gitu kan, silakan bisa referensinya, saya rekomendasikan link ini, misalnya link apa gitu ya, link YouTube apa gitu, atau link website ya, bisa di searching sendiri gitu. Lalu pertanyaan ternyata keluar topik ya gitu ya, atau ada juga pertanyaan yang menyerang gitu. Jadi ada audiens yang seperti itu juga ya, ada audiens yang tidak suka kepada kita, akhirnya ngeles gitu ya, ngeles pakai pertanyaan padahal dia sudah tahu jawabannya, bisa juga seperti itu ya. Ya, kalau pertanyaan keluar dari topik, jadi ini ada penjabarannya di buku ya, ini kan ringkasan. Jadi kalau menyikapi pertanyaan yang menyerang bagaimana, lalu kalau pertanyaan keluar topik saya ingatnya yaitu boleh dijawab kalau waktunya banyak gitu ya. Lalu di sini you are what you wear ya, di sini kamu adalah apa yang kamu pakai. Nah, ini ya. Jadi di sini juga penampilan, tentang penampilan ya. Yaitu percaya diri gitu, harus percaya diri, lalu mengundang rasa suka audiens ya. Dari penampilan kita harus mengundang rasa suka audiens ya. Lalu berpakaian yang membuat kita percaya diri, nomor 1 tadi. Lalu berpakaian atau berpenampilan yang membuat audiens merasa dihargai ya, jangan sampai kumuh lusuh gitu ya pakai bajunya, tapi harus rapi bersih itu, terutama seperti itu ya. Nah, tapi juga jangan glamor gitu, sesuaikan dengan acara tersebut, acara apa. Lalu nomor 4, mendatangkan lebih banyak keluar, saya lupa nih ya, mendatangkan lebih banyak apa nih, peluang. Oh iya, kalau penampilan kita baik ya, bagus ya, tentunya akan mendatangkan peluang-peluang untuk diundang kembali dalam acara-acara yang lain gitu. Penampilannya menarik gitu kan ya, energik gitu atau sopan ya, jadi akan menarik peluang yang baru. Lalu berikutnya hal-hal penampilan ya, yaitu pakaian disesuaikan ya, tentunya disesuaikan dengan usia, disesuaikan dengan acaranya apa gitu ya. Kalau acaranya itu dengan anak-anak, tentunya pakai bajunya santai. Kalau acaranya dengan pebisnis gitu ya, ngisi kajian di orang-orang bisnis, tentunya memakai blazer atau memakai baju-baju yang resmi ya. Lalu nomor 3, upayakan tampilan lebih baik dari audiens ya. Ya pokoknya berpenampilan yang menarik. Hati-hati dengan warna ya, jangan pakai warna mencolok ya. Lalu nomor 5, pilihlah pakaian yang nyaman di kita ya. Kadang pakaian bagus tapi kalau kita nggak nyaman ya, atau mungkin terlalu ketat atau mungkin terlalu lebar juga nggak enak juga dipakai, nggak nyaman ya. Lalu berikutnya nomor 6, yaitu kebugaran ya. Jadi kita harus sehat saat tampil di acara ya, saat mengisi acara itu kita harus sehat. Biasanya dari pikiran, dari badan sehat, tidur cukup, itu ngomong kita juga akan tertata dengan rapih ya, atau ide-ide kita ngomong itu mudah gitu. Lalu nomor 7, riasan berlebihan nggak boleh ya. Jadi jangan pakai yang menor-menor, pakai eyeshadow atau apa, disesuaikan dengan acaranya ya. Lalu nomor 8 yaitu rambut ya, tentunya kalau laki-laki dituntut untuk rambutnya rapih ya, nggak gondrong misalnya, atau gondrong boleh tapi nggak awut-awutan gitu ya. Atau kalau perempuan, kalau rambut berarti jilbab gitu ya. Lalu 5 kunci komunikasi yang efektif sekarang.
Tujuan presentasi itu macam-macam, iya kan? Tujuan dari acara itu kan macam-macam. Ada yang untuk tujuannya acara tersebut adalah menyampaikan informasi gitu kan. Ada yang tujuan acaranya adalah meyakinkan, memotivasi, menginspirasi audiens ya. Atau yang nomor 3 adalah menjual produk jasa gitu kan. Jadi ada tiga tujuan presentasi, 3 macam tujuan presentasi ya. Jadi disesuaikan kita mau apa tujuannya di situ, untuk menyampaikan informasi, apakah untuk memotivasi ataukah untuk jualan gitu. Lalu berikutnya 5 kunci komunikasi efektif ya di sini, yaitu respect. Ya, kita harus respect dengan audiens ya. Memberikan rasa hormat kepada audiens itu namanya respect. Lalu empati ya, memberikan empati, bisa merasakan yang orang lain rasakan ya. Jadi mereka atau audiens itu datang di acara kita itu untuk apa gitu. Itu namanya empati ya. Nah, ini udah selesai untuk lembaran ini. Kita lanjutkan. Ini agak versi cepat ya, karena memang biar menyingkat waktu. Kalau mau diperlambat bisa, apalagi YouTube itu mudah ya memperlambat suara atau mempercepat biar cepat selesai ya, seperti itu. Ya, kita lanjutkan ya. Ini yang PDF yang kedua ini nggak saya tunjuk-tunjuk karena ternyata nggak bisa saya pencet ya untuk alat tunjuknya. Ya, saya bacakan aja ya. Yang nomor 3 adalah masih lanjutan yang tadi tentang 5 kunci komunikasi yang efektif. Yang pertama tadi di lembar pertama adalah respect, yang kedua adalah empati, yang ketiga sekarang audible. Audible adalah dapat didengar atau dipahami dengan baik ya. Jadi bisa ditambahkan lelucon sehari-hari bisa ya, agar bisa dipahami dengan baik ya. Jadi ada humornya gitu. Lalu nomor 4 adalah clarity. Di sini adalah kejelasan penyampaian ya. Tidak multitafsir tema ya. Jadi pada saat kita menyampaikan suatu tema itu tidak multitafsir, sudah jelas gitu penjelasannya, tidak ada makna terselubung ya. Pokoknya harus jelas ya, jawamiul kalim seperti Nabi gitu ya, pendek, padat, singkat dan jelas gitu kan. Lalu ya ini singkat, padat dan jelas ya. Pokoknya tidak ada makna terselubung atau makna multitafsir. Nomor 5 humble, yaitu humble di sini itu enggak angkuh gitu ya. Murah senyum ya, seperti itu ya. Lalu berikutnya hal-hal yang penting dilakukan pada hari H ya, pada saat acara maksudnya, yaitu 1, hilangkan gugup dengan olah nafas ya. Jadi kalau gugup bisa olah nafas dulu ya. Lalu nomor 2, pastikan kita sudah ke WC dulu ya, buang air kecil biar pas acara itu tidak bolak-balik ke WC misalnya. Lalu nomor 3, berangkat sebelum acara dimulai ya. Jadi hadir sebelum acara dimulai itu lebih bagus ya. Jadi persiapannya ada. Lalu nomor 4, cek peralatan ya. Cek peralatan, misalnya tadi pakai PowerPoint gitu kan. Lalu nomor 5 atau misalnya pakai laptop gitu ya, atau mic-nya dicek dulu udah suaranya bagus enggak. Lalu nomor 5 adalah berkoordinasi dengan panitia tentunya ya. Nomor 6, berbincang dengan panitia dulu ya saat sebelum mulai acara, agar kita lebih rileks ya, lebih santai karena kita sudah tahu audiensnya. Lalu berikutnya atau sudah bertemu ya. Kalau sudah bertemu apalagi bercakap-cakap itu lebih santai nanti pas acara. Lalu 7 poin bicara ya, yaitu
di sini berpura-pura percaya diri. Ya bisa ya. Ya karena memang acara itu harus sempurna ya. Jadi boleh di situ berpura-pura percaya diri. Lalu satu, kuasai audiens ya. Nomor dua, jangan bicara selain apa ini? Jangan bicara selain ke audiens. Maksudnya kita jangan liatin proyektor terus misalnya ya. Kita liatin PowerPoint-nya aja, tapi kita harus ada kontak mata dengan audiens kita pada saat kita berbicara ya, agar mudah dipahami. Nomor 3, gunakan bahasa tubuh ya, gerakan tangan gitu ya, senyum juga termasuk gerakan tubuh atau gerakan kepala ya, pokoknya ada praktek-praktek seperti itu, kinestetik ya, agar mudah dipahami oleh audiens. Jangan hanya duduk tapi bisa berdiri ya, kalau memang di situ boleh ya dengan berdiri atau dengan duduk di dalam menjelaskan. Ada juga yang hanya boleh berdiri, itu tentunya acara yang lebih spesial atau tertentu gitu ya. Nomor 4, apa ini ya? Antusias ya, tampillah antusias, tadi udah dibahas di pertama ya. Sisipkan pertanyaan atau permainan ya, tunjukkan dengan semangat gitu ya. Jadi bisa antusias itu diapresiasikan dengan menyisipkan pertanyaan pada saat acara ya kepada audiens, atau memberikan permainan gitu. Lalu nomor 5, atau memberikan lelucon segar ya, itu adalah bukti dari antusias kita. Lalu nomor 5, jelaskan poin-poin penting ya. Ini belum selesai ya, jadi hanya baru sampai halaman 100-an kalau nggak salah ya. Jadi masih ada 100 halaman lagi yang belum saya bahas ya. Ya silakan ya, semoga bermanfaat yang saya berikan. Allahumma amin, dan berpahala. Allahumma amin, dan berkah tentunya. Amin.